Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Fatir Nanda Purnama dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Nah, di video kali ini aku akan membahas nih teman-teman, hal-hal yang terkait tentang yang sedang marak lah intinya di dunia perdigitalan ini, yaitu adalah pelecehan online. Pastinya teman-teman sendiri pernah lah ngelihat komentar ataupun lebih seringnya komentar ya, komentar entah di Instagram, di TikTok. Nah, itu tuh komentar yang aduh istilahnya tuh nggak pantas lah. Komentarnya tuh bisa bikin kalian mikir tuh kayak ih kok dia bisa berkomentar kayak gitu. Apa sih yang dia bikin atau mungkin bahkan kalau dari aku sendiri sih ya, apa mungkin dia nggak tahu ya kalau apa namanya orang yang dia komentarin itu juga manusia kayak dirinya, punya perasaan, bisa merasakan apa yang orang lain katakan, bisa menyerapi. Nah, itu tuh apa ya teman-teman, sangat tidak pantas ya untuk kita sebagai manusia yang punya hati nurani, yang punya moral. Nah, di video kali ini aku akan membahas topik yang sangat-sangat bagus teman-teman, yaitu bagaimana cara kita melindungi generasi muda, yaitu Gen Z, Gen Alpha dan seterusnya, itu tuh dari pelecehan online teman-teman. Nah, melindunginya tuh juga bukan hanya sekedar blokir ataupun lapor ya. Sebenarnya blokir dan lapor itu juga langkah yang tepat, nggak salah teman-teman, itu bagus banget karena kan dia langsung memblokir dan melapor itu untuk meminimalisir bertemu dengan oknum-oknum yang melakukan hal tersebut. Nah, tapi kali ini tuh bukan cuman blokir ataupun lapor ya teman-teman. Ini tuh sesuatu yang lebih dalam lah. Nah, pasti kalian penasaran kan? Ayo simak. Nah, kita akan langsung bahas. Aku mulai dengan satu fakta yang perlu kalian tahu. Nah, penetrasi internet di Indonesia sekarang ini udah hampir 80% dan penggunanya itu didominasi sama anak-anak muda layaknya Gen Z dan juga Gen Alpha. Di mana mereka itu tumbuh dengan atau beriringan dengan gadget, di mana juga mereka hampir 24 jam terhubung ke dunia maya. Bahkan beberapa anak atau beberapa kasus itu mereka bahkan mengurangi jam tidur mereka dari 8 jam, pokoknya berkurang lah dari 8 jam. Nah, itu tuh hanya demi mendapatkan screen time berlebih. Itu sebenarnya nggak ini pun ini sebenarnya dampak buruk ya teman-teman, tapi tetap ada kemudahan. Entah itu sosialisasi semakin luas atau informasi semakin cepat dan juga bisa belajar lebih luas lah teman-teman terkait akademik dari masing-masing pengguna. Nah, tapi dibalik kemudahan-kemudahan yang sudah aku sebutkan tadi, itu tuh ada sisi gelapnya, yaitu kasus pelecehan online, di mana kasus pelecehan online terhadap anak meningkat sebanyak 35% dalam 2 tahun terakhir. Nah, ini tuh berdasarkan data dari KPAI. Angka ini tuh nggak kecil teman-teman, ini angka yang cukup besar dan juga sangat memprihatinkan. Dan yang lebih bikin prihatin ini, sebagian besar korban dari pelecehan online tersebut justru memilih diam. Mereka tuh nggak ngelapor ke siapa-siapa, nggak melapor ke orang tua, nggak melapor ke pihak-pihak yang mungkin bisa membantu mereka. Setelah ditelusuri, mereka tuh nggak melapor bukan karena nggak tahu caranya teman-teman, karena cara melapor bahkan ada kontak layanan terkait pelecehan online itu sudah ada teman-teman, dan kemungkinan mereka juga sudah tahu. Nah, mereka tidak melapor karena mereka nggak yakin bakal ada yang peduli tentang apa yang mereka lalui, yaitu pelecehan online. Nah, ini nih yang bisa jadi PR untuk kita semua. Selama ini kalau ada kasus pelecehan online, yang sering kita lakukan apa teman-teman? Yaitu cuma ngeblokir ataupun melaporkan orang-orang yang melakukan hal tersebut. Nah, itu tuh nggak salah dan itu juga apa namanya? Pilihan yang tepat ya teman-teman untuk kita meminimalisir bertemu dengan oknum-oknum yang melakukan pelecehan online. Tapi kalau kita coba pikir-pikir lebih dalam, kita tuh baru bertindak setelah kejadian terjadi. Istilahnya kita inilah memasang pagar setelah ada orang ataupun korban yang jatuh ke jurang. Nah, itu sudah telat banget teman-teman.
Nah, selain itu kebanyakan pendekatan yang ada itu lebih fokus ke teknis, bukan kesadaran. Kayak kita diajarin gimana caranya melapor, ke siapa melapor, cara menyikapi jika ada orang yang melakukan hal tersebut kepada kita. Tapi kita jarang diajarin kenapa pelecehan itu salah secara moral. Nah, dan juga kenapa kita harus peduli sama orang lain di internet. Padahal kalau dipikir-pikir, akar masalah sebenarnya di oknum-oknum tersebut, di mana oknum tersebut itu kurang empati atau mereka kuranglah empatinya. Nah, eh, mereka melakukan hal tersebut kemungkinan karena mereka tuh lupa bahwa yang kita hadapi itu tuh manusia nyata, bukan sekedar akun anonim ataupun akun bot-bot gitulah. Nah, di sini nih aku pengen ngenalin nih konsep yang aku angkat di artikel yang sudah aku buat, yaitu namanya literasi digital humanistik. Mungkin istilahnya kedengaran berat, tapi sebenarnya konsepnya itu sangat sederhana. Jadi kalau literasi digital biasa itu ngajarin cara kita pakai HP, cara bedain hoax ataupun cara lapor konten atau literasi atau konten-konten yang mungkin menurut kita kurang bermanfaat. Nah, literasi digital humanistik ini menambahkan satu unsur yang paling penting, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Apa itu? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, nilai itu adalah empati, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap martabat orang lain. Jadi, nggak cukup kita secara cakap itu teknisnya, tapi kita juga harus punya kesadaran bahwa setiap kali kita mengetik komentar, setiap kali kita mengirim pesan, setiap kali kita berpendapat di media sosial entah secara uh, lisan maupun mengetik, itu ada manusia yang bisa saja terluka, yang punya keluarga dan juga yang punya mimpi. Nah, dengan cara ini orang akan berhenti melakukan pelecehan bukan karena takut diblokir ataupun takut karena akan aturan atau sanksi sosial, tapi karena kesadaran nurani. Nah, jadi mereka tuh takut berkomentar kayak gitu bukan karena takut aturan, tapi karena emang mereka tahu kalau itu adalah hal yang salah. Beda banget kan teman-teman? Nah, lalu gimana nih cara mewujudkan ini di kehidupan sehari-hari kita? Menurut aku itu ada 3 langkah sederhana yang kita bisa terapkan mulai dari hari ini dan seterusnya. Nah, langkah yang pertama yaitu adalah ajarkan kebiasaan pause before you post. Kayak gini istilahnya. Sebelum kalian balas komentar yang bikin emosi, coba nih berhenti 10 detik. Tarik nafas dan tanya ke diri sendiri, ini yang aku tulis bakal nyakitin orang gak ya? Kalau aku komentar gini tuh gimana ya perasaan mereka? Apakah bakal nyakitin atau enggak? Nah, jeda singkat ini ternyata cukup teman-teman untuk meredakan emosi dan bikin kita lebih rasional dalam berkomentar. Nah, yang kedua, kita perlu belajarlah mengenali bahasa-bahasa manipulatif yang sering muncul di dunia maya atau di dunia digital. Misalnya ada istilah gaslighting, yaitu bikin korban jadi ragu sama perasaannya sendiri. Atau ada grooming, yaitu pendekatan bertahap dengan niat jahat. Biasanya ini ke anak-anak atau remaja karena mereka cenderung masih labil dan mencari jati diri sendiri, teman-teman. Nah, kalau kita dan anak-anak kita tahu ciri-cirinya, kita bisa jadi lebih waspada dan dapat mencegah hal tersebut terjadi. Nah, yang ketiga, kita harus membangun budaya lapor yang aman. Maksudnya kalau seseorang itu ada atau berani melapor, kita harus pastikan dia itu nggak dibully balik, nggak dihakimi dan nggak dilindungi orang-orang yang ada di pihak pelaku. Nah, ini tuh butuh peran aktif dari banyak orang teman-teman. Misalnya dari orang tua itu adalah yang pertama atau yang utama wajib. Dari guru dan juga lingkungan sekitar seperti teman-teman maupun sahabat. Nah, mereka semua tuh bukan cuma jadi pengawas teman-teman, tapi jadi teman diskusi yang bisa membuat pelapor ini merasa aman dan juga percaya bahwa bahwa yang mereka lakukan itu benar. Nah, di sini peran orang tua dan guru itu sangat krusial teman-teman. Nggak bisa, nggak itu nggak bisa. Mereka tuh sangat
krusial karena mereka adalah satu orang tua di rumah dan juga satu orang tua di sekolah, di mana sekolah itu menjadi tempat tumbuhnya anak-anak. Nah, orang tua bisa mulai ngobrol dengan santai sama anak. Misalnya, kamu tadi lihat apa aja di HP? Jadi bukan dengan nada interogasi ya teman-teman, tapi kayak kita mengajak ngobrol sama teman kita, kamu habis lihat apa gitu. Nah, apa namanya, teman kita juga nggak boleh kayak interogasi, "Kamu main bot terus, kamu tahu nggak bahayanya?" Nah, kalau kita gitu pendekatannya itu, tidak direkomendasikan ya teman-teman, karena, dapat membuat anak itu merasa bahwa apa yang dilakukan itu salah. Nah, lalu orang tua itu dan juga guru itu harus jadi contoh. Anak-anak itu lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat, bukan dari yang mereka dengar. Pasti kalian pernah dengar itu kan. Nah, jadi sebagai orang tua dan juga guru, itu tunjukkanlah empati di media sosial agar mereka dapat menirukan apa yang mereka lihat, yaitu menyebarkan empati di media sosial. Dan yang terakhir, jadilah pendamping, bukan pengawas. Karena kita tahu sendirilah bagaimana rasanya diawasi dan didampingi, itu sangat berbeda teman-teman. This is very very different. Jadi intinya gini lah teman-teman, melindungi generasi muda dari pelecehan online itu bukan cuman soal teknologi, bukan cuman soal blokir memblokir ataupun lapor melapor, tapi tentang bagaimana kita itu mengubah pandangan ke dunia maya. Ingat, di balik setiap layar ada manusia, manusia yang punya hati, manusia yang punya perasaan, dan manusia yang punya pikiran yang dapat memproses dan mencerna, mengartikan apapun yang mereka baca maupun lihat. Kalian bisa mulai dari hal kecil seperti kalau kalian diajak kalau kalian diajak ngobrol itu perhatikan jangan main HP. Kalau kalian jadi orang tua itu selalu ajak anaknya itu ngobrol dan cerita. Terus kalau kalian jadi guru itu masukkanlah nilai empati di setiap pelajaran yang kalian berikan kepada murid-murid. Kalau kalian seorang remaja itu kalian harus memikirkan kembali apapun yang sebelum kalian katakan lah, atau apapun yang sebelum kalian itu mengetik untuk dikirimkan kepada orang lain. Karena di dunia maya yang tanpa wajah ini teman-teman, alias kita tidak bisa melihat orang satu sama lain, kita tidak bisa benar-benar mengenal orang satu sama lain, kita masih bisa atau kita punya pilihan lah untuk menjadi manusia yang baik. Nah, itu tadi adalah sedikit membahas terkait eh, gimana caranya literasi digital humanistik ini dapat mencegah lah pelecehan-pelecehan online yang sedang marak di dunia ini. Cukup sekian dari aku, mohon maaf bila ada salah kata teman-teman, dan juga semoga bermanfaat. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.